Kita ke informasi berikutnya pemirsa, siaran langsung peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka 17 Agustus lusa sempat terancam batal gara-gara kabel siaran langsung milik stasiun televisi nasional sepanjang 200 meter digondol maling. Tak butuh waktu lama bagi polisi memburu para pencuri kabel siaran langsung milik stasiun TV nasional di Lapangan Monas. Dua pelaku yang memang spesialis pencurian kabel ini tak berkutik saat diringkus aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi pencurian terjadi saat stasiun TV yang menyiapkan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 di lapangan Silang Monas. Kabel senilai 20 juta rupiah kemudian dibakar dan isi kabel berupa tembaga dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas, Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, warga di Bogor, Jawa Barat dan Jepara, Jawa Tengah kompak membentangkan bendera merah putih raksasa. Aksi ini tak hanya memecahkan rekor dan melibatkan ribuan peserta, tapi juga menjadi simbol persatuan dan semangat patriotisme. Dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga bersama-sama turut membentangkan bendera merah putih sepanjang 800 meter dan mencetak rekor muri dengan menempuh jarak 5 km dari Stadion Pakansari menuju kantor Bupati Bogor. Bendera tersebut dibawa ratusan prajurit TNI, Polri, ASN, siswa-siswi sekolah, serta masyarakat umum. Kegiatan ini bukan hanya semata membentangkan bendera terpanjang. Diharapkan dengan adanya kegiatan kirap merah putih dapat memupuk rasa patriotisme kepada para pejuang sekaligus untuk menjaga kebersamaan antar masyarakat. Di mana kita menjemput bendera pusaka yang ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Malasari, Kecamatan Ranggi. Bendera pusaka tersebut dikirap dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Di Jepara, Jawa Tengah, lebih dari 1.000 warga dari berbagai kalangan usia membentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter. Bendera panjang ini diusung warga dalam kirap mengelilingi jalan desa dengan menempuh jarak 6 km. Pembentangan bendera sepanjang 100 meter ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Kirap bendera merah putih ini digelar atas inisiatif pemuda desa dan dibuat dari iuran swadaya seluruh warga. Kita punya visi, yaitu kita menyatukan, kita mengenang jasa para pahlawan. Juga kita menunjukkan bahwa ketika kita bersama, dengan bukti kita membentangkan 1.000 meter itu, kita bisa. 1.000 meter itu orang banyak, yang mungkin kalau tidak dikoordinasi dengan baik, mungkin getik-getikan. Tapi kenyataan bisa sampai di sini dengan utuh, dengan selamat. Nah, seperti itu. Dalam memperingati HUT kemerdekaan RI, warga juga memeriahkan dengan berbagai kegiatan, diantaranya pentas seni dan berbagai jenis lomba olahraga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat dan Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Usia tidak menyurutkan para lansia memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Di Panti Jompo Sukinto, Banjarnegara, Jawa Tengah, para lansia antusias mengikuti berbagai lomba meskipun banyak yang sudah tidak punya gigi. Sejumlah lansia antusias saat mengikuti perlombaan perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Panti Jompo Sukinto, Desa Perigi Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Perlombaan diawali dengan makan biskuit tanpa menggunakan tangan. Sorak-sorai menggema menyemangati para lansia saat biskuit masuk mulut. Suasana tak kalah seru juga saat lomba makan kerupuk dimulai. Lansia yang sudah tak memiliki gigi ini pun kesulitan menggigit kerupuk yang tergantung.
Namun tantangan ini malah membuat suasana semakin meriah. Seluruh lansia pun sangat senang bisa ikut lomba Agustusan karena bisa menghibur. Merasakan kebahagiaan, walaupun mereka tinggal di Panti Jompo, tapi mereka merasakan kebahagiaan. Karena ada tantangan, walaupun mereka tidak ada gizi, tapi alhamdulillah mereka bersemangat untuk sekolah. Sama makan kerupuk. Gimana? Susah nggak sih? Makan kerupuk susah karena talinya goyang terus. Kerupuknya goyang? Iya. Tadi sempat makan berapa kerupuknya? 1. Kenapa cuma 1 itu? Ya kalau boleh nggak pakai tali, pakai tangan. Perlombaan ini sengaja digelar untuk memberikan kebahagiaan bagi lansia karena jauh dari keluarga. Saat ini Panti Jompo Sukinto menampung 25 lansia yang berasal dari berbagai daerah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan mulai uji coba Payment ID, namun pemerintah pastikan Payment ID tidak untuk memata-matai warga. Sistem Payment ID akan menyatukan semua transaksi keuangan dalam satu identitas pembayaran yang terhubung dengan NIK dan MPWP. Meski pemerintah bisa memantau semua transaksi perbankan warganya, namun Presiden Prabowo pastikan Payment ID tidak untuk memata-matai warga. Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai begitu kan, agak kurang pas, tetapi bahwa yang harus dilihat ini adalah semangatnya ya, segala sesuatu yang itu berkenaan dengan apalagi ada transaksi-transaksi, nah itulah yang kemudian harus bersama-sama kita monitor. Bahwa hasil monitornya itu peruntukannya untuk apa, itulah yang kemudian diatur. Tentunya kan tidak sembarang. Payment ID terdiri dari kombinasi 9 huruf dan angka menggunakan kode unik berbasis NIK. Payment ID menggabungkan berbagai saluran pembayaran. Seluruh transaksi bank, dompet elektronik, pinjol resmi, hingga pembayaran menggunakan kris akan terpantau oleh pemerintah. Tak hanya itu, nantinya lembaga keuangan bisa memantau penghasilan, pengeluaran, pinjaman, dan riwayat transaksi setiap penduduk Indonesia. Namun BI menjamin keamanan data penggunanya. Ketika pengguna meninggal dunia, Payment ID otomatis nonaktif. Tak hanya itu, akses ke Payment ID atas izin pemilik data. Payment ID dibuat untuk melacak transaksi mencurigakan, mulai dari penipuan maupun aktivitas lainnya. Payment ID juga bisa memastikan pemberian bansos tepat sasaran. Ratusan pekerja migran ilegal Indonesia tiba di tanah air usai dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Sebelumnya mereka nekat berangkat ke Malaysia tanpa prosedur resmi karena tergiur iming-iming gaji tinggi. Sebanyak 127 pekerja migran ilegal Indonesia dibawa ke kantor BP2MI Ciracas, Jakarta Timur. Mereka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari tekanan darah, pengambilan sampel darah hingga psikologis. Sebelumnya, ratusan pekerja migran ini dideportasi oleh pemerintah Malaysia setelah terjaring razia. Mereka kedapatan berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan cara non-prosedural. Mereka diduga tergiur iming-iming calo yang menjanjikan upah yang besar. Dari 127 orang ini, sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komedian Nina Carolina alias Po Alpa meninggal dunia setelah 3 tahun berjuang melawan penyakit kanker yang diderita. Kabar duka Po Alpa berpulang disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Sejumlah artis tanah air menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Po Alpa. Po Alpa menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Jenazah Po Alpa kemudian dibawa ke rumah duka di Ciganjur, Jakarta Selatan dan disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Raffi Ahmad menyebut Po Alpa sudah berjuang melawan kanker sejak 3 tahun lalu. Dalam proses pengobatannya, Po Alpa hamil hingga melahirkan anak kembar Oktober tahun lalu. Po Alpa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena memang
selama masa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau. Sosok Po Alpa dikenal masyarakat luas karena video viralnya yang berisi curhatan emak-emak khas Betawi. Hingga akhirnya membawa karirnya ke dunia pertelevisian sebagai seorang presenter dan komedian. Rp24.000 1 kilonya. Sementara itu setiap warga dibatasi hanya bisa membeli maksimal 2 karung beras saja. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran, utamanya beras yang saat ini kian melejit. Selain membeli sembako, warga juga mendapat bonus bendera merah putih untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-80. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, ratusan warga juga antri mendapatkan paket sembako murah meski sempat diguyur hujan deras. Berlokasi di halaman komplek Grand Lovina, Pangandaran, warga yang sudah mendapat kupon menanti giliran untuk mendapat beras, gula pasir, terigu, dan minyak goreng. Warga mengaku sangat terbantu dengan program gerakan pangan murah karena sangat mengurangi beban pengeluaran warga sekaligus menjaga fluktuasi harga sembako di pasar. Antrean warga untuk mendapatkan sembako murah juga terjadi di Tangerang, Banten. Meski harus antri, namun warga mengaku senang bisa membeli beras dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Rencananya gerakan pangan murah akan berlangsung hingga 16 Agustus mendatang di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.